Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Saya mempersilahkan saudara-saudari bersaat hening sejenak untuk menghayati karya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 3. Tuhanku Yesus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjaga bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Mari kita puji dari NKB 107 bait 1 sampai 4, Bapa, Anak, dan Roh.
mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia. Diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar sesama dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita. Itu seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Mulia, dengan kerendahan hati kami mohon petunjuk Tuhan, agar kami senantiasa untuk bisa memelihara apa yang Tuhan telah beri pada kita semua. Namun Tuhan, kami manusia kadang-kadang kurang bersyukur, banyak pelanggaran-pelanggaran, kesalahan dan dosa-dosa. Ampunilah kami ya Bapa, beri kami kesempatan agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Mari kita puji kembali dari Kidung Jemaat 25 bait 1 dan 3. Ya Allahku dicayaku.
Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 yang demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 246 ayat yang ke-1, 2, dan 3. Ya Allah yang Maha Tinggi. Sebelum kita menerima sabda firman Tuhan, mari kita berdoa tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, dalam ibadah saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar dan merasa-rasakan sabda firman-Mu
Kami orang yang berdosa menyampaikan sabda firman-Mu, kiranya Kau beri kesehatan, kepintaran dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga sabda-Mu boleh kami terima dengan sepenuh hati dalam keadaan baik, dan boleh kami jadikan pegangan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, sabda Tuhan yang akan kita terima pada hari ini diambil dari Injil Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai 20 dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan demikian sabda Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Khotbah pada hari ini diberi judul "Terlibat Memulihkan Ciptaan Bersama Allah Trinitas". Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada dalam pikiran kita, saya dan saudara, pada saat kita membaca pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dalam keadaan baik, amat baik. Allah menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Itu menggambarkan bahwa manusia diciptakan sebagai wakil Allah di dalam dunia ini dan sebagai mitra Allah juga di dalam dunia ini. Pada saat manusia sebagai wakil Allah dan diberi kuasa, seperti tertulis dalam Kejadian 1, Kejadian bab 1 ayat yang ke-28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah akan ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian bab 1 ayat yang 28. Saya akan ulangi. Beranak cuculah dan bertambah banyak,
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berpuasalah akan ikan-ikan di laut dan burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia mempunyai wewenang yang penuh atas segala yang ada di bumi, sebagai wakil Allah, juga sebagai mitra Allah. Namun karena kejatuhan manusia dalam dosa, apa yang terjadi? Manusia diberi kuasa, maka segalanya ingin dikuasai, mengeksploitasi alam, merusak habitat hewan dan binatang. Ekosistem yang diciptakan dengan baik, hubungan antara manusia, hewan, alam, dan segala isinya, yang namanya ekosistem, yang diciptakan dengan baik, seimbang, dirusak oleh manusia. Hewan dan binatang yang semestinya sebagai predator di antaranya dari hewan yang lain diburu, dijadikan komoditas, dan akibat dari itu terjadilah hama penyakit yang menyerang usaha kita sebagai manusia di dalam mengusahakan tanah dan tanaman. Hutan yang semestinya sebagai penyerap dan penahan air ditebangi. Hutan menjadi gundul dan terjadilah longsor dan banjir, dan seterusnya dan seterusnya. Namun begitu, Allah tetap mengasihi manusia dengan kehadirannya di bumi ini, dalam diri tentunya Yesus Kristus, untuk memulihkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yesus mengampuni dosa manusia dengan syarat manusia mengusahakan hidup supaya menjadi sempurna, mengikuti ajarannya, menjauhi larangannya. Kita yang mengaku sebagai orang percaya, dicipta segambar dengan Allah, diberi kuasa sekaligus sebagai mitra Allah, seharusnya memperlakukan ciptaan Allah, bumi dan segala isinya dikembalikan pada keadaan semula, menjadi baik, amat baik, bukan malah merusaknya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga setelah mengorbankan dirinya mati di kayu salib, Yesus berjanji akan memberikan kepada manusia, kita, saya dan saudara, penolong yang sepadan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian Pentakosta minggu yang lalu, kita menerima curahan Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya bisa baca bacaan tadi Matius 28. Roh Kudus senantiasa bekerja menyertai kita untuk senantiasa turut dalam karyanya. Kalau sekarang alam sedang rusak, sudah rusak, ekosistem sudah menjadi rusak, bergeser, mari kita berusaha mengembalikannya, tentu dengan tuntunan dari Roh Kudus. Allah Bapa sebagai pencipta
Yesus Kristus yang datang mendamaikan kita, memulihkan kita, dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita. Itulah yang kita kenal dengan Trinitas, Tritunggal. Dalam konsep Trinitas dipahami bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus berada dalam satu relasi kasih setara dan kekal. Dalam relasi kasih itu, semua berada dalam keesaan yang tidak dapat dipisahkan melalui Trinitas yang dogmatis sekaligus praktis. Inilah kita diwajibkan dalam keikutsertaan untuk memulihkan ciptaannya, berusaha mengembalikan ekosistem yang sudah bergeser, karena ekosistem yang semakin rusak, keseimbangan yang semakin langka bisa menyebabkan banjir, longsor, wabah, epidemi, dan yang saat ini terjadi, pandemi. Dan mungkin termasuk pandemi ini adalah buah dari perbuatan manusia di dalam mengelola ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pada saat ini bersiap untuk memasuki tatanan kehidupan baru, atau yang kita kenal dengan new normal. Mari kita siapkan diri kita untuk bisa menyesuaikan tatanan new normal itu yang dicanangkan pemerintah kita dengan baik. Kita terlibat aktif dalam konsep itu, termasuk memelihara ciptaan Tuhan atas bumi dan segala isinya, mengembalikan ekosistem, setidaknya di lingkungan kita, lingkungan yang terkecil di keluarga kita. Karena keterlibatan aktif dalam memelihara lingkungan kita adalah sebagai ekspresi dari iman yang menjadi gaya hidup orang percaya. Kami yakin Bapak dan Ibu Saudara sekalian selalu padu untuk menyukseskan, mendukung, dan mengikuti tatanan baru yang akan dicanangkan pemerintah kita, dengan tetap tentunya mengikuti protokol kesehatan. Selamat merayakan pemulihan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus atas ciptaannya, dan terlibatlah dalam gerak pemulihan itu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hati, dan hidup yang kekal. Mari kita tundukkan kepala untuk memasuki dalam doa sapaan. Mari kita berdoa.
kami bertelut di hadapan-Mu ya Tuhan untuk menaikkan doa Sabatka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah ingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami di dalam memelihara alam ciptaan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang saat ini sedang menghadapi pandemi virus COVID-19. Banyak hal yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah. Kalau sekarang pemerintah memberikan arahan untuk masuk dalam tatanan normal baru, kiranya Engkau sertai bangsa kami, sehingga bisa memasuki tatanan normal baru dengan baik. Tidak meninggalkan protokol kesehatan begitu saja. Kiranya kami dan semua rakyat Indonesia atau orang yang sekarang hidup di negara kami, Engkau beri kemampuan untuk bisa taat akan aturan yang ada. Terlebih dalam kami memasuki tatanan normal baru, sehingga wabah virus COVID-19 ini boleh segera berakhir. Ajar kami untuk lebih berempati terhadap saudara-saudara kami yang hidup dalam kesulitan. Mampukan kami untuk bisa menyisihkan sebagian rezeki kami dan kami bagikan kepada saudara-saudara kami tersebut. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di dunia ini, yang belum bisa menjalankan program dengan baik karena wabah virus COVID-19 ini. Kami berdoa khusus untuk jemaat gereja Kristen Jawa Selawi yang sudah beberapa saat melakukan ibadah di rumah. Kuatkanlah kami, hiburkanlah kami, mengharapkan kami bisa berkegiatan seperti biasa di dalam waktu yang tidak lama lagi. Saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak Saul Panggalo yang saat ini dirawat di RSI. Kiranya Engkau jamah melalui para medis, dokter, dan keluarga yang merawatnya. Sembuhkanlah saudara kami itu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus COVID-19. Jamahlah mereka, sehingga melalui perawatan dokter, para medis, dan yang terlibat di dalam perawatan, saudara-saudara tersebut bisa dipulihkan kembali. Doa sahabat ini hanya kami minta dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami.
kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Dan untuk memberikan persembahan, kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 287B bait 1 dan 3. Sekarang beri syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Mulia, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang Tuhan telah beri pada kita semua. Dan ajarilah kami ya Bapa untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Juga bukalah hati kami untuk bisa mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan, persembahan pagi ini kiranya Tuhan berkati dan sucikan, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam doa ini banyak dosa dan pelanggaran-pelanggaran, ampunilah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita masuki akhir pada ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 bait yang 1 dan yang kedua. Muliakan Allah Bapa. Mulia
Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Cut.